Nah, nggak sih Anda kepikiran bagaimana kalau selama ini cara kita menerima subsidi BBM itu benar-benar salah sasaran? Kayak malah justru rentan banget dijadikan alat politik gitu. Ya, itu pertanyaan yang sering banget muncul ya tiap kali harga bensin naik atau ada antrian panjang di pom bensin. Nggak pernah selesai perdebatannya. Betul, nggak pernah selesai. Nah, hari ini kita mau mengajak Anda di penelusuran ini untuk membongkar sebuah usulan yang lumayan revolusioner nih. Usulan ini mencoba membalikan logika yang udah puluhan tahun kita pakai, yaitu memisahkan barang dari subsidinya. Menarik banget ini. Dan fokus sumber kita hari ini bertolak dari kerangka kebijakan yang diusulkan oleh Ridwan Hisyam. Beliau ini pada bulan Juli tahun 2022 lalu menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar. Komisi 7 ya, dan ini tuh bukan sekedar penyesuaian teknis kayak ganti aturan kecil gitu kan. Oh, jelas bukan. Ini tuh sebuah gagasan struktural yang mencoba mendefinisikan ulang gimana sih seharusnya negara menyalurkan hak energi ke Anda semua. Nah, mari kita bedah ini bareng-bareng. Tapi, sebelum masuk ke solusinya yang radikal itu, kayaknya kita harus kasih konteks awal dulu deh. Gimana landasan hukumnya? Setuju. Jadi tiap kali kita ngomongin subsidi energi di Indonesia, kita tuh selalu terikat sama mandat pasal 33 UUD 1945. Pasti udah pada sering dengar kan? Oh ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak itu ya? Betul, betul. Jadi cabang produksi penting untuk negara dan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Itu metriknya ya? Nah, itu dia metrik utamanya. Pertanyaan kritis dari usulan ini adalah apakah sistem subsidi yang selama ini nempel pada harga barang kayak di pompa bensin itu beneran mendistribusikan kemakmuran secara adil? Atau jangan-jangan malah bikin celah kebocoran sistemik? Wah, ini yang bahaya kalau bocor. Terus, mari kita lihat masalah sistem yang lagi jalan aja deh. Kenapa sistem saat itu sampai dikritik habis-habisan? Kalau kita lihat dari pernyataan tertulis Ridwan Hijam, tepatnya tanggal 10 Juli 2022 ya, beliau bilang sistem subsidi BBM yang ada itu potensial banget buat menipu rakyat. Dan ujung-ujungnya cuma jadi alat politik aja. Tunggu, menipu rakyat gimana maksudnya? Karena gampang dimainin sama oknum gitu ya? Iya, rentan banget dimainin sama pengusaha nakal atau oknum tertentu. Dan konteks waktunya ini penting banget buat kita pahami. Kenapa kritik ini bisa muncul di pertengahan 2022 itu? Oh iya, saya ingat waktu itu lagi rame-ramenya uji coba yang pakai aplikasi itu kan, My Pertamina. Tepat. Dari 1 Juli sampai 30 September 2022, pemerintah pusat itu lagi uji coba penyaluran BBM bersubsidi pakai aplikasi My Pertamina. Jadi masyarakat harus daftar kendaraan mereka buat dapat barcode gitu. Idenya sih bagus ya, pakai teknologi pangkalan data buat nyaring siapa yang berhak beli bensin murah di lapangan. Betul, dan Ridwan Hisyam sendiri sebenarnya secara terbuka dukung kok penggunaan teknologi My Pertamina itu. Sebagai instrumen pendataan, itu bagus. Tapi, nah ini tapinya, argumen utamanya adalah teknologi filter secanggih apapun nggak akan nyelesain masalah kalau fondasi subsidinya tetap ada di barangnya. Ah, iya. Kalau buat Anda yang lagi dengerin, coba bayangin sistem ini tuh kayak negara lagi ngasih diskon gede-gedean nih. Triliunan rupiah. Tapi langsung dikasih ke tokonya. Dalam hal ini, pom bensinnya miskin. Tapi kan pintu pom bensin itu kebuka lebar buat siapa aja. Maksudnya, entah Anda bawa mobil mewah keluaran terbaru atau bawa motor bebek tua, ya sama-sama bisa masuk dan nikmatin harga diskon itu. Uang negaranya lari ke barang, bukan ke dompet orang yang beneran butuh. Persis, dan masalahnya nggak berhenti cuma di salah sasaran ke konsumen kaya aja. Ada masalah yang jauh lebih masif di tingkat industri. Wah, gimana tuh ceritanya kalau di industri? Jadi gini, ketika negara menetapkan harga BBM bersubsidi, katakanlah pertalit atau solar gitu ya, jauh di bawah harga keekonomian atau pasar global, itu kan bikin celah harga atau disparitas yang lebar banget. Oh, jadi karena beda harganya lumayan jauh, orang jadi tergiur buat main curang ya? Sangat tergiur. Bayangin aja, harga solar industri itu belasan ribu per liter. Terus solar subsidi di pom bensin harganya cuma separohnya. Ini kan jadi insentif ekonomi buat oknum untuk ngeborong solar murah, ditimbun, terus dijual lagi ke sektor industri atau pertambangan. Masuk akal sih.
Selama barang yang disubsidi, penyelundupan tuh bakal terus ada. Karena cuannya gede banget ya kan? Betul banget. Selalu ada motif ekonomi yang kuat. Ini nih yang bikin subsidi sering disebut, menguap gitu aja. Tapi ada satu hal yang bikin saya lumayan penasaran. Gimana posisi Pertamina dalam semua kekacauan ini? Nah, ini poin yang sangat menarik. Di sebuah FGD Pertamina bersama holding dan subholding, waktu itu Ridwan Hisyam nyebutin kalau Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati, itu sebenarnya setuju dengan konsep subsidi langsung. Serius? Ibu Nike setuju kalau subsidinya nggak lagi dititipin di Pertamina. Tapi bukannya BUMN sebesar Pertamina justru pengen ngelola dana subsidi biar penjualan mereka pasti? Logikanya mungkin gitu, tapi di lapangan nggak seindah itu. Ini tuh kaitan erat sama beban operasional yang nabrak mandat korporasi mereka. Nabrak gimana maksudnya? Gini, nyimpen subsidi di Pertamina itu sama aja membebani mereka dengan PSO atau Public Service Obligation, kewajiban pelayanan publik. Sementara Pertamina kan dituntut buat jadi korporasi energi global, ya nggak? Iya sih, mereka kan harus eksplorasi sumur minyak baru, bangun kilang, bikin inovasi energi terbarukan, dan pastinya harus cetak profit buat negara. Nah, itu dia. Tapi di sisi lain, mereka dipaksa ngurusin fungsi administratif negara. Kayak ngecek dan menvalidasi apakah mobil X di daerah Y ini berhak beli bensin murah atau enggak. Ini kan memecah fokus mereka. Oh, paham saya sekarang. Jadi, kalau subsidi dicabut dari barang, harga bensin dibiarin ngikutin harga pasar, Pertamina bisa kerja profesional dong. Tepat sekali. Mereka bisa tarung secara efisien murni sebagai entitas bisnis energi. Nggak perlu lagi direpotin sama birokrasi penyaluran dana bantuan sosial yang bukan ranah utamanya. Oke, memisahkan fungsi bisnis BUMN dari fungsi jaring pengaman sosial negara sih sangat masuk akal ya. Pertamina biar jualan energi aja. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau harga bensin dan listrik dilepas ke harga pasar yang mahal itu, uang triliunan rupiah subsidinya dikemanain dong? Terus masyarakat bawah gimana bertahannya? Disinilah solusi radikalnya masuk. Usulan pembentukan Kartu Indonesia Energi, atau kita sebut aja KIE. KIE, oke. Jadi KIE ini instrumen penggantinya ya. Konsep dasarnya gimana tuh? Konsep dasarnya simpel, tapi dampaknya besar, yaitu mengubah paradigma dari menyubsidi komoditas, maksud saya menyubsidi barang, menjadi menyubsidi daya beli warganya langsung. Jadi langsung ke orangnya gitu ya? Betul. Negara bakal ngitung nih, berapa sih alokasi kebutuhan energi dasar per keluarga miskin, baik buat BBM atau listrik. Terus nilai uangnya itu ditransfer tunai atau bentuk saldo digital khusus energi langsung ke KIM mereka. Oh, jadi pas mereka ke pom bensin, mereka tetap beli harga normal kayak pasar, tapi bayarnya pakai saldo dari negara itu? Persis banget. Sistemnya by name by address. Secara teori sih kedengarannya ideal ya, karena uangnya dijamin masuk ke kantong yang tepat. Tapi pas saya baca lebih dalam soal struktur pelaksanaannya, ada satu hal yang menurut saya lumayan kontroversial nih. Oh iya? Bagaimananya tuh? Jadi usulannya menyebutkan kalau Kementerian SDM dan Kementerian Sosial itu kan jadi regulator. Tapi eksekutor di lapangannya, pihak yang menyeleksi data dan nyalurin dananya, itu konsultan pihak ketiga. Tunggu dulu deh. Kita nyerahin kendali operasional triliunan uang negara ke konsultan swasta. Bukannya itu risiko tinggi banget ya? Kayak lepas tangan gitu pemerintahnya. Iya, itu tanggapan yang sangat valid. Melibatkan swasta untuk dana sosial memang selalu bikin kita was-was. Tapi logika di balik usulan ini justru soal akuntabilitas, hukum, dan operasional yang tegas. Oh, maksudnya biar pertanggungjawabannya lebih jelas gitu? Iya. Selama ini kan kalau kementerian atau lembaga negara jadi pembuat aturan sekaligus yang eksekusi di lapangan, evaluasinya tumpang tindih. Kalau ada data ganda, bocor, atau antrian ricuh, ujung-ujungnya saling lempar tanggung jawab antar departemen. Bener juga sih. Belum lagi karena ini institusi politik, masalahnya gampang banget dijadiin peluru buat saling serang antar fraksi di parlemen. Subsidi malah jadi komoditas politik, ya kan? Nah, itu poin pentingnya. Jadi idenya memang memisahkan tegas antara yang bikin aturan sama yang jalanin. Berarti pemerintah cuma fokus di regulasinya aja. Betul. Kemensos dan Kementerian SDM cuma fokus bikin kebijakan, nentuin kriteria miskinnya gimana, kuotanya berapa. Nah,
eksekusi pendataan, verifikasi, sampai pembagian kartunya diserahin ke konsultan lewat kontrak kerja yang mengikat. Tapi kalau konsultannya yang ngaco gimana? Di kontrak itu disematkan klausul liabilitas finansial dan hukum. Jadi kalau sampai ada data bocor, atau audit nemuin ada yang salah sasaran, konsultan itu yang harus ganti rugi dan kena sanksi hukum penuh. Risiko operasionalnya pindah ke mereka. Oh, wow. Jadi pemerintah beneran memindahkan risiko ya? Politisasi. Oke, saya nangkap argumennya. Kementerian nggak perlu repot ngurus pendaftaran warga satu-satu. Tapi prakteknya kan nyewa konsultan sekelas nasional itu mahal banget. Terus bukannya ini malah bikin celah korupsi baru di proses tender pengadaan konsultannya itu sendiri? Risiko di pengadaan emang selalu ada, dan itu harus dikawal ketat sama KPK dan lembaga anti rasuah lainnya. Tapi, usulan ini tuh membandingkan risiko tersebut sama opportunity cost atau kerugian dari sistem yang sekarang. Karena bocornya udah kegedean ya dari sistem yang sekarang. Gede banget. Anggaran subsidi energi kita kan ratusan triliun per tahun. Kebocoran karena disparitas harga dan penyelundupan ke industri itu ruginya jauh melampaui biaya fee manajemen konsultan. Iya juga ya. Terus kalau pakai pihak ketiga, kinerjanya juga lebih gampang diaudit ya sama akuntan independen? Jauh lebih gampang. Daripada ngurai benang kusut birokrasi lintas instansi kan, kalau konsultannya gagal capai KPI ya Key Performance Indicator, ya kontrak diputus, kita nuntut mereka. Kalau pejabat yang salah, susah mecatnya ya, karena banyak unsur politisnya. Betul sekali. Pendekatannya jadi murni transaksional dan berbasis kinerja, bukan lagi kewenangan institusional. Menarik banget sih pendekatannya. Tapi, coba kita balik ke realitas lapangan deh. Konsep KIE dengan database ketat gini kan masih terdengar, agak diawang-awang buat sebagian orang. Emangnya kita punya presiden nyata di Indonesia, di mana transisi dari subsidi institusi ke individu tuh sukses dalam skala nasional? Punya dong, dan ini sebenarnya yang bikin Ridwan Hijam yakin banget sama usulannya. Sebelum beliau duduk di Komisi 7, beliau itu pimpinan Komisi 10 DPR RI periode 2014 sampai 2019. Komisi 10 itu yang ngurusin pendidikan kan? Betul. Nah, pas masa transisi pemerintahan itu, beliau sama Kementerian Pendidikan tuh ikut ngawal dan inisiasi perombakan subsidi paling masif di Indonesia. Namanya Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Wah, KIP. Itu kan program yang jangkauannya luas banget ya, dari SD sampai mahasiswa. Emang sebelum KIP, sistemnya gimana? Dan kenapa ini bisa jadi argumen kuat buat KIP? Jadi sebelum KIP itu, subsidi pendidikan itu bentuknya bantuan operasional sekolah yang turunnya langsung ke institusi sekolah. Filosofinya mirip banget sama subsidi BBM ke pom bensin. Oh, negara ngasih uang ke sekolah, harapannya sekolah bakal ngegratisin biaya buat siswa miskin gitu. Nah, ekspektasinya gitu. Tapi prakteknya kan sering ada potongan administrasi atau dananya dipakai buat operasional gedung. Ujung-ujungnya siswa yang miskin tetap aja susah beli seragam atau buku karena dananya kesedot ke institusi. Terus transformasinya gimana pas jadi KIP? Subsidi ditarik sebagian dari institusinya dan diberikan langsung ke tangan siswanya pakai KIP itu. Uangnya langsung masuk ke rekening siswa pelan-pelan. Kalau boleh saya kasih analogi sederhana, Mi. Ini tuh kayak pemerintah mau bantu anak miskin buat makan siang di sekolah, kan? Iya, terus? Daripada pemerintah nitipin duit miliaran ke ibu kantin dan berharap si ibu tiba-tiba berbaik hati bikin makanan murah, mending uangnya langsung dikasih ke dompet si anak aja kan? Soalnya kalau ke ibu kantin, susah mantau notanya. Analogi yang sangat brilian. Dan kalau kita perpanjang analogi kantin itu, ketika uangnya udah di tangan si anak, pemilik kantin jadi terpaksa harus bersaing sehat kan buat nyediain makanan terbaik. Oh ya benar, mereka nggak sibuk ngurusin admin subsidi lagi, tapi fokus jualan. Tepat. Dan itulah yang diharapkan terjadi pada Pertamina. Jadi usulan Ridwan Hijam soal KIE ini melihat KIP bukan sekedar sukses di sektor pendidikan aja, tapi jadi bukti empiris. Bukti kalau negara kita tuh udah punya kapasitas teknologi dan database perbankan buat eksekusi subsidi langsung by name by address. Wah, kalau kita tarik mundur nih, pergeseran dari subsidi barang ke subsidi orang ini kayaknya emang lagi jadi tren bertahap di pemerintahan kita ya, bukan cuma inisiatif dadakan di energi doang. Sangat benar. Kalau kita petakan secara historis, ada 4 pilar subsidi warisan sejak era Orde Baru buat kebutuhan dasar. Ada subsidi pangan, pendidikan, kesehatan, dan energi. 4 pilar ya, dan 3 diantaranya udah direformasi kan? Udah, pangan misalnya.
Dulu kita punya raskin atau beras miskin. Ingat kan berasnya kadang jelek, membusuk di gudang atau dikorupsi? Ingat banget. Sekarang kan jadi BPNT ya, bantuan pangan non-tunai. Betul, orang dapat saldo di kartu buat beli beras kualitas bagus di warung mana aja. Terus di sektor kesehatan, dulu kita bangun puskesmas gratis tapi terbatas. Sekarang beralih ke BPJS Kesehatan. Yang iuran PBI-nya dibayarin negara itu ya, penerima bantuan iuran. Tepat sekali. BPJS untuk PBI, KIP untuk pendidikan, BPNT untuk pangan. 3 udah beralih ke subsidi individu. Nah, sektor energi ini adalah benteng terakhir, sekaligus pilar yang paling susah dibongkar. Bikin inflasi barang lain kalau harganya naik. Tapi usulan KEE ini sejatinya diposisikan sebagai langkah final buat nyelesain kerangka jaring pengamanan sosial itu. Biar penyelundup nggak bisa main lagi, dan hak ekonominya presisi, jatuh ke yang berhak. Keren juga ya kita lihat usulan yang nyoba nata ulang benang kusut puluhan tahun. Tapi tentu transisi ratusan triliun gini kan nggak mungkin diputuskan semalam. Iya sih. Terus ngingat usulan ini keluarnya Juli 2022. Waktu itu dinamika keputusannya gimana sih di level nasional? Waktu itu lagi berpacu banget sama kalender APBN, usulan subsidi listrik, solar, pertalit, lagi dibahas alot di DPR dan pemerintah. Ridwan Hijam waktu itu ngasih garis bawah, kalau kepastian negara mau pakai pola baru atau bertahan di pola lama, itu bakal ketahuan di bulan Agustus. Agustus itu pas momen apa ya? Pas Presiden Joko Widodo ngebacain nota keuangan APBN tahun anggaran berikutnya di depan parlemen, pidato itu yang selalu jadi sinyal definitif haluan fiskal negara kita. Oh, oke. Jadi dari penelusuran kita kali ini, kita udah ngebongkar diskursus kebijakan yang kompleks banget ya. Dari My Pertamina yang akhirnya ngebuka ruang buat ngeliat masalah aslinya, yaitu disparitas harga. Betul, dan gimana subsidi barang itu mendistorsi BUMN kayak Pertamina? Sampai akhirnya kita telaah usulan KIE yang belajar dari suksesnya KIP, BPJS, dan BPNT. Meskipun emang tantangannya di pengawasan konsultan swastanya itu ya. Ya, pada akhirnya perdebatan ini memaksa kita nanya lagi ke diri sendiri soal tata kelola negara. Apakah anggaran terbatas ini cuma buat neken harga sementara atau buat diinvestasiin langsung ke warga biar ekonomi mereka kuat jangka panjang? Bener, bikin sistem yang tahan banting dari godaan politik itu yang paling susah. Tapi, ngomongin angka makro triliunan gini, kadang rasanya berjarak banget sama kita ya. Makanya, sebelum kita tutup, coba Anda yang dengerin bayangin ini sejenak. Gimana tuh? Bayangin kalau bulan depan, subsidi itu benar-benar masuk ke dompet Anda, atau ke saldo Kartu Indonesia Energi Anda sendiri. Tapi di saat yang sama, harga bensin di pom balik normal dan terasa mahal. Nah, pasti kerasa bedanya tuh pas bayar. Iya kan? Apakah punya uang subsidi itu di tangan Anda, bakal ngubah cara Anda konsumsi energi? Kalau barang sengaja dibikin murah sama negara, kita sering lupa nilainya udah jadi boros. Tapi kalau uangnya udah jadi hak milik di kantong Anda sendiri, Anda kan jadi punya pilihan. Pilihan buat ngabisin buat bensin, atau dihemat biar sisa uangnya bisa dipakai buat yang lain ya? Persis banget, sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menemani diskusi ini, dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia, bersatu dalam keberagaman. Kita kuat dan bersaudara dengan padu